Selamat pagi, Shalom Bapak Ibu sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang rasanya kita bisa berkumpul kembali meskipun masih dalam ibadah online bersama dengan kami Gereja Rasuli Indonesia Jemaat Berkat. Hari ini hari Minggu tanggal 22 November tahun 2020. Firman Tuhan hari ini akan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Andi Surya dengan tema But If Not. Bapak Ibu sekalian, mari kita sama-sama menyiapkan hati kita untuk kita duduk manis di hadapan Tuhan. Kita mau memuji, memuliakan nama Tuhan dan mendengarkan Tuhan berbicara kepada setiap kita. Mari Bapak Ibu sekalian, kita sama-sama tundukkan kepala kita masuk di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan kepada kami sepanjang minggu ini. Bahkan sepanjang hidup kami Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau sama-sama duduk manis di kaki Tuhan. Kami mau sama-sama memuji, menyembah Tuhan. Dan kami ingin mendengarkan suara Tuhan lewat hamba-Mu Bapak Pendeta Andi Surya. Tuhan, kiranya Engkau mengurapi dia dengan urapan yang dari Tuhan, hikmat marifat yang daripada Tuhan, sehingga apa yang kami dengarkan biarlah bisa menjadi rema buat setiap kami di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami mau berdoa untuk para jemaat Tuhan yang sama-sama duduk bersama dengan kami di ibadah online ini, dan bahkan jemaat Tuhan yang belum bisa bergabung di dalam ibadah online ini. Tuhan, urapi mereka satu persatu. Engkau yang tahu pergumulan hidup mereka satu persatu. Tuhan, yang sakit Engkau sembuhkan, yang berbeban berat dan terikat oleh kuasa-kuasa kegelapan. Hari ini kami percaya Engkau yang akan melepaskan, dan Engkau sendiri Tuhan yang akan memberikan jalan keluar untuk masalah-masalah mereka. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk para penata layan yang turut ambil bagian hari ini. Tuhan, kiranya Engkau yang mengurapi mereka sehingga mereka makin giat di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga mau menyerahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, beracaralah di dalam setiap kehidupan kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Gribers. Selamat berjumpa lagi di minggu ketiga bulan November ini. Dan kita mau beribadah minggu bersama. Kita mau naikkan satu pujian, bangkit serukan nama Yesus. Kita tetap semangat beribadah pada Tuhan. Bangkit serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Mari bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya.
segalanya. Oh, oh, oh. Hey, hey, hey. Jemaat sekalian dipersilahkan untuk bangkit berdiri. Mari kita sama-sama akan membacakan bacaan bertanggapan yang diambil dari Mazmur 46 ayat 1 sampai 8. Demikian firman Tuhan, Allah kota benteng kita, untuk pemimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu Alamot nyanyian. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut, sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut. Sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Kota Allah, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya, kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang. Ia memperdengarkan suaranya dan bumi pun hancur. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Amin. Jemaat dipersilahkan untuk duduk kembali. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Oh, oh,
persoalan yang kita hadapi tak akan pernah dibiarkannya. Ku bergumul sendiri sebab Allah mengerti. Ku bergumul sendiri sebab Allah mengerti. Shalom Bapak Ibu. Dalam Tuhan Yesus, apa kabar? Senang sekali masih dapat berjumpa dengan Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, walaupun masih dalam keadaan online dan ibadah kita masih dalam keadaan online. Kiranya Tuhan selalu memberkati Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian dimanapun berada saat ini. Baik, sebelum kita membahas kebenaran firman Tuhan dan membacanya, mari kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Ya Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan terima kasih atas kasih setia dan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami di hari ini, di minggu ini, bahkan di minggu-minggu sebelumnya. Tuhan juga selalu menyertai kehidupan kami. Terpujilah namamu ya Tuhan, berkati untuk pembacaan, perenungan kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Berkati setiap jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah online dimanapun mereka berada, kiranya Tuhan memberkati selalu. Berkati juga peralatan, media, elektronik, bahkan jaringan yang digunakan untuk ibadah pada hari ini. Kiranya Tuhan menyertai selalu. Terpujilah namamu ya Tuhan, berkati kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini, dan biarlah firman Tuhan ini boleh terus ditabur, dan boleh terus penguatkan, dan boleh terus dapat kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terpujilah nama Tuhan Yesus, kiranya hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita akan membahas kebenaran firman Tuhan yang diambil di dalam kitab Daniel. Kitab Daniel pasalnya yang ketiga, ayat yang ke-13 sampai dengan ke-18. Daniel pasal yang ketiga, ayat yang ke-13 sampai dengan ke-18. Saya akan membacakan ayat ini. Bapak Ibu mempersiapkan Alkitabnya di rumah masing-masing. Tema kita pada pagi hari ini adalah But if not, yang diambil dalam ayat 18, tetapi seandainya tidak. Dalam terjemahan bahasa Inggris versi King James Version itu but if not, kita ambil tema di depannya. Baik, saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Daniel pasal yang ketiga, ayat yang ke-13. Sesudah itu Nebukadnezar memerintahkan dalam marahnya dan geramnya untuk membawa Sadrak, Meshach, dan Abednego menghadap. Setelah orang-orang itu dibawa menghadap raja, berkatalah Nebukadnezar kepada mereka, apakah benar, hai Sadrak, Meshach, dan Abednego, bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Sekarang jika kamu bersedia demi kamu mendengarkan bunyi sangkakala, seruling kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi mujian, sujudlah menyembah patung yang kudus itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? Ayat yang ke-16. Lalu Sadrak, Meshach, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada tuanku dalam hal ini. Jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu.
dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, but if not, hendaklah tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu. Ayat 18 dalam terjemahan versi King James Version. But if not, be it known unto thee, O King, that we will not serve thy gods, nor worship the golden image which thou hast set up. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan terus bergumul melakukan kebenaran firman Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, banyak orang Kristen pasti mampu mengatakan bahwa ia tetap beriman saat kondisi yang dialami baik-baik saja atau tanpa masalah yang serius dan menakutkan. Tetapi bagaimana reaksinya atau sebaliknya jika ia sedang menghadapi masalah-masalah yang begitu serius, yang sulit, yang menakutkan, bahkan mengancam nyawanya sendiri? Di mana di dalam contoh bacaan yang baru kita baca, Sadrah, Mesakh, dan Abednego, dalam cerita tersebut imannya dipertaruhkan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, terkadang Allah menguji iman seseorang melalui masalah. Mereka tidak dapat dipungkiri bahwa kenyamanan dan kekayaan dapat membuat seseorang terjatuh. Karena kenyamanan dapat membuat seseorang terbuai, sedangkan kekayaan dapat membuat seseorang angkuh dan melupakan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam bacaan ayat Daniel pasal 3 ini, kita melihat bagaimana Sadrah, Mesakh, dan Abednego diperdebatkan pada masalah yang serius dan dapat mengancam nyawa mereka. Di sini iman mereka dan kesetiaan mereka kepada Allah begitu dipertaruhkan. Kita tahu bahwa kesulitan terkadang datang karena pekerjaan setan, karena pekerjaan iblis, atau mungkin juga bisa terjadi karena kelalaian diri sendiri. Imbas dari kesalahan orang lain itu pun juga dapat terjadi, dan mungkin ada ujian dari Allah. Tetapi kesulitan di sini, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, bukanlah masalah yang dicari-cari atau akibat dari kelalaian sendiri, melainkan akibat dari penolakan Sadrah dan Mesakh dan Abednego untuk tidak menuruti perintah Raja Nebukadnezar. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, bagaimana Sadrah, Mesakh, dan Abednego mempunyai keteguhan hati untuk tidak menuruti perintah Raja Nebukadnezar? Mari kita perhatikan di ayat yang ke-16. Lalu Sadrah, Mesakh, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, "Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada tuanku dalam hal ini." Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, mengapa Sadrah, Mesakh, dan Abednego berkata demikian? Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuhan. Karena kalau kita melihat di ayat 14 tadi, Raja Nebukadnezar mempertanyakan kepada Sadrah dan Mesakh, Abednego, apakah benar, hai Sadrah, Mesakh, Abednego? Dia mengkonfirmasi, apakah benar bahwa engkau tidak mau menyembah patung yang aku buat dan yang kudirikan, serta menyembah patung emas yang kudirikan itu? Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, Sadrah, Mesakh, dan Abednego tetap kukuh, tetap dia mempertahankan bahwa dia tidak menuruti perintah Raja Nebukadnezar karena dia percaya kepada Allah yang benar. Bukan hanya sekedar dia percaya kepada Allah yang benar, dia mengenal Allah yang dia percayai dengan benar. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, Sadrah, Mesakh, dan Abednego berkata demikian. Seharusnya Nebukadnezar tahu
bahwa mereka ini adalah tawanan dari jajahan mereka. Kita tahu bahwa di dalam Daniel pasal yang pertama, raja bertitah kepada Aspenas bahwa untuk mengambil orang-orang yang cakap, yang dari keturunan raja dan dari keturunan bangsawan. Itulah mereka, Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Orang-orang yang diurapi Tuhan. Kita melihat bahwa mereka pun tidak makan makanan raja. Mereka ini tidak bercela. Mereka tidak menajiskan diri mereka dengan makanan-makanan yang diperhambakan kepada dewa-dewa atau berhala-berhala. Sadrak, Mesak, dan Abednego tahu betapa sangat jahatnya Raja Nebukadnezar terhadap perlakuan yang mereka terima. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, Sadrak, Mesak, dan Abednego tetap percaya kepada Tuhan. Itu sebabnya saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab, tidak ada gunanya kami memberi jawab. Karena Sadrak tetap berkeyakinan bahwa Allah yang mereka sembah, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub yang memberikan perintah kepada mereka untuk tetap setia dalam tertulis di dalam juga hukum Taurat. Mari kita melihat di dalam Keluaran pasal yang ke-20 ayat 1 sampai ke 6. Lalu Allah mengucapkan segala firman itu. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapan. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan berpegang pada perintah-perintah. Inilah yang dipegang oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dia kenal kepada siapa dia percaya. Dia tahu bahwa Allah begitu berdaulat atas kehidupannya. Dia tahu lewat cerita, lewat keturunannya, lewat keluarganya, bahwa Allah tetap mengasihi setiap umat pilihan. Beberapa orang Kristen merasa senang apabila dapat melihat dan mengalami kuasa Tuhan. Tetapi mereka tidak ingin mengenal Tuhan lebih jauh. Mereka hanya mencari kuasa atau kekuatan Tuhan dan tidak mencari kehendak Tuhan yang sejatinya. Saudara-saudaraku yang terkasih, banyak orang ingin melihat mujizat-mujizat yang spektakuler, tetapi tidak rindu mengetahui isi hati Tuhan. Itulah sebabnya walaupun bangsa Israel telah melihat perbuatan Tuhan yang begitu ajaib, mereka masih sempat memberontak. Bahkan mereka terus menggerutu, mereka terus bersungut-sungut kepada Tuhan. Mereka tidak mengenal kehendak Tuhan yang sejatinya. Karena itu kita perlu mengenal Tuhan secara utuh. Artinya kita tidak hanya mengenal dan mengalami kuasa mujizat Tuhan, tetapi kita juga mengenal kehendak Tuhan. Justru apabila kita hidup dan berjalan dalam kehendaknya, kita akan melihat bahwa Tuhan menyertai kehidupan kita sepanjang waktu. Perlu kita sadari bahwa iman kita tidak bertambah kuat hanya dengan melihat mujizat. Iman kita bertambah kuat sejalan dengan bertambahnya pengenalan kita akan Tuhan. Dalam Daniel 11 ayat 32 disebutkan di sana bahwa umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat. Pengenalan akan Tuhan tidak terjadi dalam satu hari,
Ini merupakan proses pergumulan yang panjang dan semuanya diawali dengan ketekunan, dengan keyakinan dan kepercayaan dan kemauan kita untuk terus mengenal Allah yang kita sembah, yang kita percayai. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, biarlah ini menjadi keinginan yang utama, biarlah ini menjadi kerinduan kita kepada Tuhan yang kita sembah. Yang berikutnya, bagaimana Sadrah, Mesah, dan Abednego tetap mempunyai keteguhan hati untuk tidak menuruti perintah raja. Yang kedua adalah karena Sadrah, Mesah, dan Abednego mempunyai komitmen yang kuat terhadap Allah. Apa arti komitmen? Mungkin sebagian dari kita sudah mengenal, sudah mengetahui apa itu komitmen. Mungkin dari sebagian yang lain kita belum memahami apa itu komitmen. Kalau kita melihat dari Kamus Bahasa Indonesia, komitmen di situ dikatakan bahwa sebagai perjanjian untuk melakukan sesuatu atau kesanggupan untuk melakukan sesuatu secara bersama-sama. Yang di dalam Kamus Bahasa Indonesia yang lain juga di situ disebutkan komitmen juga diartikan sebagai kesepakatan atau kontrak antar dua pihak atau lebih untuk melaksanakan sesuatu secara bersama-sama. Jadi komitmen adalah suatu janji pada diri kita sendiri ataupun orang lain yang tercermin dalam tindakan kita. Artinya sekali kita berjanji, maka kita akan selalu mempertahankan janji itu sampai akhir. Jadi komitmen adalah sesuatu yang membuat seorang membulatkan hati dan tekad demi mencapai sebuah tujuan, sekalipun ia belum dapat mengetahui hasil akhir dari tujuan tersebut. Atau komitmen juga bisa merupakan suatu berjerih payah dan berkorban demi menyelesaikan tujuannya, sekalipun semua orang meninggalkannya. Dan komitmen juga merupakan sesuatu yang membuat seseorang itu berani, setia, dan percaya, meski harapannya tidak kunjung terpenuhi dan tidak ada yang dapat dijadikan jaminan olehnya. Maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu, dan dari dalam tangan-Mu, ya Raja. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, inilah komitmen yang dilakukan Sadrah, Mesah, dan Abednego. Dia kenal yang Allah yang dia percaya. Dia tahu Allah yang dia sembah. Dan dia punya komitmen yang sungguh-sungguh kepada Allah yang dia sembah. Itu sebabnya dia berkata, jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian. Dari hal ini kita melihat tidak ada keraguan sedikit pun yang ada di dalam diri Sadrah, Mesah, dan Abednego. Dia tetap berpegang pada prinsipnya. Dia tetap teguh memegang iman keyakinannya untuk tetap percaya bahwa Allah yang dia sembah adalah Allah yang benar. Bukan dewa-dewa ataupun patung-patung yang Raja Nebukadnezar itu usulkan. Mari kita perhatikan ayat-ayat berikutnya. Ayat yang ke-18 dikatakan, tetapi seandainya tidak, but if not, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku, dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan. Kalau yang pertama tadi mereka berkeyakinan bahwa Sadrah, Mesah, dan Abednego tetap berteguh bahwa pada prinsipnya mereka tetap percaya kepada Allah yang mereka sembah karena mereka kenal kepada Allah mereka. Yang kedua, mereka mempunyai komitmen kepada Allah yang mereka percaya. Maka yang ketiga, ini yang menjadi puncak yang sangat luar biasa, keyakinan dan keteguhan hati serta iman Sadrah, Mesah, dan Abednego bahwa mereka tetap setia, mereka tetap taat kepada perintah Allah.
bahwa mereka tidak akan pernah menyembah patung yang telah dibuat oleh Raja Nebukadnezar, apalagi patuh kepada perintah untuk sujud dan menyembah para dewa-dewa mereka. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini merupakan iman yang luar biasa, keteguhan hati, tekad dan bulat. Mereka tetap setia kepada janji Tuhan, sekalipun taruhannya nyawa. But if not, seandainya Tuhan pun tidak menolong mereka, mereka merelakan diri mereka. Mereka yakin bahwa Allah sanggup menolong mereka. Itu sebabnya banyak belakangan ini orang-orang yang selalu berlomba-lomba berdoa, seolah-olah tekun berdoa, tetapi mereka sebenarnya bukan berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan. Mereka sekedar memaksakan kehendak mereka agar doa-doa mereka yang mereka panjatkan itu segera terjawab, agar doa-doa mereka, pergumulan-pergumulan mereka bisa segera terselesaikan. Ini yang menjadi kesalahan dalam kehidupan kita. Kita bukan beriman, bersandar dan mengenal Allah secara seutuhnya, tetapi kita seolah-olah mempercaya kepada Tuhan, seolah-olah Tuhan itu adalah seorang dukun yang bisa dengan sekejap saja untuk menjawab doa-doa kita, untuk memaksakan kehendak kita, sehingga apa yang menjadi keinginan kita segera terwujud. Bukan keinginan Allah. Kita menjadikan seolah-olah Tuhan adalah vending machine yang ada pada saat ini. Kita tinggal memasukkan uang, lalu kita pencet yang kita suka, maka itu akan segera keluar. Bahkan kita merasa diri kita sudah paling hebat, sudah paling benar, sudah paling banyak memberikan persembahan kepada Tuhan. Sehingga ketika kita berdoa memohon belas kasihan Tuhan, memaksa Tuhan agar segera doa-doa kita dijawab. Karena kita sudah memberikan, seolah-olah memberikan persembahan yang paling baik, yang paling banyak, yang paling duluan pengen dijawab doanya. Ini yang terjadi Bapak Ibu Saudara-saudara. Bagaimana ketika doa kita tidak terjawab? Bagaimana ketika pergumulan kita tidak terjawab? Bagaimana ketika sakit penyakit kita tidak tersembuhkan? Apakah kita masih bisa percaya kepada Tuhan? Apakah kita masih bisa setia kepada Tuhan? Sama seperti Sadrak, Mesak dan Abednego berkata, but if not, seandainya Tuhan tidak menolong, aku tetap percaya kepada Tuhan. Seandainya Tuhan tidak menyembuhkanku, aku tetap cinta kepada Tuhan. Seandainya Tuhan tidak melepaskanku dari pergumulan permasalahan yang begitu menyakitkan, aku tetap percaya kepada Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, sama seperti yang Rasul Paulus katakan, hidup kita harus kita kenal kepada siapa yang kita percaya. Aku tahu kepada siapa aku percaya. Itu sebabnya Rasul Paulus dengan sungguh-sungguh mempercayakan dirinya, mengenal Allah yang dia sembah, yaitu Yesus Kristus Tuhan yang rela mati di kayu salib untuk menolong hidupnya dan menolong begitu banyak orang-orang berdosa. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, seharusnya pengenalan kita akan Tuhan Yesus itu lebih dalam dan lebih dalam lagi. Kita punya hubungan pribadi kepada Tuhan, bukan hanya sekedar doa meminta permohonan kita, tetapi biarlah kita menjalin hubungan relasi yang begitu dekat. Bukan berarti kita tidak boleh berdoa meminta memohon, tapi biarlah semua itu menjadi kehendak Tuhan. Jika Tuhan kehendaki, doa kita akan dijawab. Jika Tuhan kehendaki, maka pergumulan kita bisa terselesaikan. Ada seorang teman dekat yang belum lama sudah baru berkeluarga, dan mereka punya kerinduan ingin segera punya momongan tentunya. Tapi dalam perjalanan ingin punya anak, Tuhan izinkan bahwa istrinya hamil dan mulai mengandung. Tapi dalam perjalanan kandungannya yang semakin berbesar, usianya kurang lebih 4 bulan,
maka dokter menyatakan bahwa ada kelainan pada janin yang ada di dalam kandungannya. Karena kata dokter kemungkinan ini adalah bisa kelainan sakit hidrosefalus karena kepala bayi makin membesar dan makin membesar. Nah, ada dua opsi yang diberikan oleh dokter adalah yang pertama aborsi karena usianya belum terlalu besar tapi masih ada 4 bulan. Jadi menurut dokter oke-oke saja, tetapi menurut hati nurani bagi mereka adalah karena mereka rindu ingin punya bayi dan mereka coba tetap mempertahankan bayi itu sampai nanti di usia 9 bulan sampai melahirkan. Dan mereka berdoa berharap kiranya Tuhan memberikan mujizat kepadanya dan kepada bayinya sehingga tidak ada penyakit. Dan semua opsi itu diambil, pilihan itu juga diambil bagi dia, dan dokter juga mengkhawatirkan ketika nanti bayinya akan lahir, kalau ternyata itu benar hidrosefalus, maka ada dua kemungkinan salah satu dari mereka akan meninggal. Dan inilah yang menjadi pergumulan iman mereka. Dan mereka terus berdoa, berharap meminta pertolongan Tuhan. Kiranya dalam waktu yang terus berjalan 5 bulan ke depan, Tuhan memberikan mujizat. Mereka terus berharap, mereka minta pertolongan kepada Tuhan, dan mereka minta didoakan oleh begitu banyak orang dan para hamba Tuhan, dan tiba pada waktunya. Ketika usianya sudah 9 bulan dan tepat pada waktunya mereka mau melahirkan dan sudah diperiksa tetap itu masih membesar dan terjadilah operasi sesar. Ketika terjadi di operasi kemudian anaknya keluar dan lahir. Ceritanya seperti itu, tetapi dalam posisi kepala bayi memang berbesar. Tuhan izinkan itu terjadi, tapi belum lama, tidak sampai setengah jam, Tuhan ambil kembali bayi itu. Dan akhirnya bayi itu meninggal. Sedih, sangat menyedihkan. Sakit, sangat menyakitkan. Tapi itulah kenyataan fakta yang terjadi. Ada kalanya Tuhan izinkan itu terjadi supaya kita semakin hari semakin terus bergumul dan berdoa bersandar hanya kepada Tuhan. Kembali kepada cerita Sadrah, Mesak, dan Abednego. Mari kita melihat di pasal yang ke-18 sekali lagi dikatakan di sana bahwa tetapi seandainya tidak, but if not, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan. Keteguhan, keyakinan, iman dari Sadrah, Mesak, dan Abednego terus dikumandangkan, bukan hanya di hadapan raja, tetapi juga di hadapan begitu banyak orang dari berbagai suku, bangsa, dan bahasa. Kalau kita perhatikan di ayat 3 dan di ayat 4. Lalu berkumpullah para wakil raja, para penguasa, para bupati, para penasehat negara, para bendahara, para hakim, para ahli hukum, dan semua kepala daerah untuk menghadiri pentabisan patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar. Dan berserulah seorang bentara dengan suara nyaring, beginilah dititahkan kepadamu, hai orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Sadrah, Mesak, dan Abednego tetap memproklamasikan keyakinan keteguhan mereka. Mereka tetap percaya bahwa Allah yang mereka sembah adalah Allah yang benar. Mereka tetap berkomitmen kepada Allah yang benar. Dan mereka tetap taat dan setia kepada Allah yang mereka sembah. Mereka tidak takut mati, walaupun hal itu terjadi. Dan di ayat 19 kalau kita baca dan seterusnya, maka marahlah Raja Nebukadnezar dan memasukkan mereka dalam tungku perapian yang begitu besar, dan apinya yang menyala-nyala yang begitu dahsyat luar biasa. Bahkan sampai orang yang membawa memasukkan mereka ke dalam tungku perapian pun hangus terbakar. Tetapi apa yang terjadi, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan? Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan tetap memelihara hidupnya dalam tungku perapian. Raja Nebukadnezar melihat bahwa rambutnya pun tidak hangus terbakar. Dan mereka melihat di situ ada 4 orang di dalam tungku perapian. Tuhan memelihara kehidupan mereka.
Seperti yang Paulus katakan dalam kitab Roma pasal yang ke-14 ayat yang ke-8. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup maupun atau mati, kita adalah milik Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, mengaku dengan mulut bahwa Dia adalah juru selamat kita, maka sejatinya kita tidak perlu takut lagi menghadapi kehidupan yang ada di dunia ini. Apa yang menjadi pergumulan kita, apa yang menjadi kerinduan kita, apa yang menjadi kekhawatiran di dalam diri kita, seharusnya kita tidak perlu khawatir dan takut. Mungkin yang menjadi pergumulan kita sakit penyakit yang belum kunjung juga bisa sembuh. Mungkin permasalahan kita yang setiap hari membuat hati kita sudah gundah gulana, seakan-akan mau mati rasanya. Tapi percayalah, pergumulan yang kita hadapi ini tidak ada apa-apanya dibanding pengorbanan Tuhan Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa saya dan dosa saudara. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita tidak pernah tahu keadaan di depan kita. Karena itu, apakah yang lebih baik selain daripada mempercayakan kehidupan kita kepada Tuhan? Kita tahu bahwa Tuhan menjanjikan masa depan yang penuh harapan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada di depan padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita kembali untuk mengenal siapa Tuhan kita. Mari kita kembali untuk berkomitmen kepada siapa yang kita percayai. Dan mari kita juga tetap setia dan taat kepada perintah Tuhan. Keadaan tidak akan menghancurkan iman kita. Karena keadaan adalah ekspresi iman yang sebenarnya. Tekanan dalam hidup tidak terelakkan, tetapi hidup dalam tekanan adalah pilihan. Jadi jangan berharap hidup tanpa tekanan. Itu tidak mungkin. Karena kita hidup di dalam dunia yang penuh berdosa. Bergaul dengan orang-orang berdosa. Apa yang kita harapkan? Yang kita harapkan adalah damai sejahtera dari Tuhan. Keselamatan yang asalnya daripada Tuhan Yesus Kristus. Penderitaan yang telah terjadi, Tuhan sudah bayar di atas kayu salib. Dan kehidupan kekal yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kenallah kepada Tuhan yang kita percayai. Percayakan diri kita kepada Tuhan sepenuhnya dengan berkomitmen dan setia dan taat kepada Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang boleh disampaikan. Biarlah firman-Mu ini boleh menguatkan. Dan biarlah firman-Mu ini dapat kami terapkan dalam kehidupan hari lepas hari. Sekalipun ya Tuhan, pergumulan demi pergumulan belum dapat kami lalui. Tapi kami yakin dan percaya, sekalipun Tuhan tidak menjawab doa kami. Tapi Tuhan punya rencana yang indah. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Tuhan selalu memelihara kehidupan kami. Berkati setiap umat-Mu yang mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, dimanapun mereka berada. Berkati setiap umat-Mu yang sedang dalam pergumulan sakit penyakit. Kiranya Tuhan berbelas kasih untuk memberikan kesembuhan. Berkati juga kepada setiap umat-Mu yang sedang bergumul, menghadapi begitu banyak permasalahan, sehingga merasa diri putus asa, dan merasa seolah-olah Tuhan tidak mendengar jawaban doa-doanya. Oh Tuhan, kiranya berkati mereka. Bilur-bilur-Mu, kuasa Tuhan selalu memberikan kelegaan kepada mereka. Kami berdoa Tuhan, menyerahkan ke dalam tangan-Mu untuk juga gereja Tuhan, Gereja Rasuli Indonesia Berkat,
Kiranya Tuhan menyertai gereja ini. Tuhan memberkati setiap umat-umat-Mu, jemaat-jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Tuhan juga memberkati para hamba-hamba-Mu ya Tuhan. Untuk Pak Gembala, Bapak Pendeta Rinaldo Pangabea. Tuhan menyertai mereka juga beserta keluarga. Memberkati pelayanannya, memberkati apa yang sedang dipergumulkan. Kiranya Tuhan akan menjawab tepat pada waktunya. Berkati juga Tuhan untuk Pendeta Horas. Tuhan menyertai kehidupan dan keluarganya. Berikan juga kesembuhan, kesehatan, kekuatan. Supaya Bapak Pendeta Horas aktif kembali dalam melayani Tuhan. Berkati ya Tuhan. Berkati juga Bapak Pendeta Yosua. Tuhan menyertai para hamba-hamba Tuhan ini. Berkati dalam pelayanannya, dalam keluarganya, dan dalam harapan cita-cita yang diinginkan. Berkati ya Tuhan Gereja Rasuli Indonesia berkati. Biar kiranya boleh bertumbuh, berkembang, menjadi berkat bagi banyak orang. Berkati para pelayan Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan menyertai mereka dimanapun mereka berada. Berkati Tuhan setiap pengurus yang ada. Terlebih lagi kami juga berdoa Tuhan untuk pergumulan dalam pendanaan biaya yang dibutuhkan bagi gereja ini. Kiranya Tuhan menyertai. Tuhan menolong. Kami percaya bahwa ini adalah gereja milik Tuhan. Kami akan percaya tepat pada waktunya Tuhan akan menyediakan. Kami juga berdoa Tuhan untuk persiapan rencana Natal. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan kiranya memberkati para setiap panitia, bahkan pelayan Tuhan yang terlibat nantinya. Kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Bapa, kami juga berdoa sekali lagi untuk teman-teman yang sedang sakit, kiranya Tuhan berikan kekuatan kesembuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami menyerahkan Tuhan doa ini dan kami akhiri dengan doa yang Tuhan sudah ajarkan, yaitu doa Bapa kami. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian dipersilakan untuk bangkit berdiri dengan sikap hormat. Mari kita sama-sama menyatakan pengakuan iman kita dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bagi Bapak Ibu sekalian yang ingin memberikan persembahan untuk gereja, persembahan perpuluhan, ataupun pemeliharaan rumah Bapa, silakan bisa mentransfer lewat nomor rekening yang tertera di layar berikut. Dan kami menghimbau kepada Bapak Ibu untuk bisa membaca warta jemaat kami, di mana Bapak Ibu sekalian akan mengetahui kegiatan-kegiatan yang ada di gereja kami selanjutnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Grateful heart, give thanks to the Holy One.
His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks. Give thanks. Saudaraku, kita akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Mari kita kembali tundukkan kepala kita dan kita berdoa kepada Tuhan. Bapa dalam surga, terima kasih untuk hadirat Tuhan. Terima kasih untuk perjumpaan kami dengan Tuhan pada ibadah pada pagi hari ini. Hamba mau berdoa untuk setiap jemaat Tuhan. Tuhan dengar doa mereka, apa yang menjadi pergumulan mereka. Tuhan pelihara hidup mereka. Tuhan kuatkan iman mereka. Iman mereka kepada Tuhan. Pelayanan mereka kepada Tuhan. Boleh menguatkan mereka. Sehingga mereka tidak tumbang. Justru mereka boleh berdiri tegak dan kuat. Terpujilah namamu ya Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari arahkan hatimu, angkat tanganmu, tengadahkan wajahmu kepada Tuhan. Terima dan aminkan berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan senantiasa menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Anugerah dan cinta kasih dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus, serta kekuatan dan penghiburan dari Roh Kudus kiranya menyertai engkau sekalian dari hari ini, besok, sampai Tuhan Yesus datang kembali, bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.